An-Nisa 157. Menjelaskan apa nih? Buka dia punya Al-Quran. Terjemahannya ya Bang? Iya, terjemahan. Dan juga dakwah mereka Tidak. dengan mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Iya, itu ya? Ya. Bukan dakwah itu, dan karena ucapan mereka. Coba baca baik-baik. Kok lainnya? Terjemahannya lain. Dakwaan mereka dengan mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa ibnu Maryam. Maryam. Ya. Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak dan tidak menyalibkannya. Benar? Ya. Nah, sesungguhnya mereka tidak, dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibkannya. Ingat perkataan Yesus, ketika seorang itu dia datang di tengah-tengah kamu, dia akan memuliakan aku. Saya mau tanya sama Anda nih, antara Islam dengan Kristen siapa yang memuliakan Yesus? Kalau menurut siapa kamu? Yang memuliakan Yesus? Iya, Islam atau Kristen yang memuliakan Yesus? Kristen. Kristen. Baca Galatia 3:13. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung kepada kayu salib. Nah, siapa nama orang yang terkutuk di kayu salib? Yesus. Yesus. Jadi kutuk itu hina atau mulia? Hina. Hina. Berarti antara Islam dengan Kristen siapa yang memuliakan Yesus? Islam mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu, dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan. Kristen mengatakan dia terkutuk di kayu salib. Berarti siapa yang memuliakan Yesus? Kristen. Apa tadi Bang? Islam mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu, dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan. Kristen mengatakan dia terkutuk di kayu salib. Berarti antara Islam dengan Kristen siapa yang memuliakan Yesus? Yesus. Islam. Islam yang memuliakan Yesus. Nah, kenapa di dalam Al-Quran? Nah, perhatikan baik-baik ya. Kenapa di dalam Al-Quran mengatakan dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan? Nah, di Bible juga seperti itu, tetapi nanti dijelaskan oleh Papi Gembala, karena Papi Gembala beliau penginjilan sudah internasional. Silakan Papi, waktu dan tempat dipersediakan. Bang, ya agak lanjut. Mungkin mau bertanya. Maaf ya Bang. Lanjut. Saya punya waktu nih cuman tinggal 10 menit aja Bang. Oke, tidak apa-apa. Ya, soalnya mau sambung kerja. Oke, siap. Menurut kamu, oke, Papi mau masuk silakan. Masuk aja biar dapat ininya. Oke. Langsung poin aja kali ya. Langsung poinnya saja. Baik, coba baca Ibrani 5 nomor 7. Ibrani 5. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Nah, saya mau kasih analogi sama kamu ya, karena kamu ini orang cerdas. Ada satu jembatan yang setiap orang lewat situ selalu mati. Setiap orang lewat mati, tiba-tiba kamu mau lewat nih.
Sebelum kamu lewat, kamu berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, saya mau lewat jembatan sini, tolong selamatkan saya. Nah, ketika kamu lewat dan doa kamu telah didengar oleh Tuhan, ketika kamu lewat jembatan itu, kamu mati atau tidak? Kalau didengar oleh Tuhan, Iya, tidak. tidak mati. Di situ Yesus punya doa minta apa? Selamat dari apa? Dari maut. Dari maut. Doanya telah didengar atau tidak itu? Tidak didengar. Itu baca. Tertulis itu apa? Oh. Mana ya? Yang ini ayat tadi ya? Ibrani 5 Ibrani nomor 5 nomor 7. Dan dirinya semua yang telah mempersembahkan doa permohonan, dia sanggup menyelamatkan dari maut. 7. Ya. Dan karena kesolehannya maka doanya telah. Didengarkan. Jadi kalau kamu lewat jembatan itu dan kamu berdoa kepada Tuhan dan Tuhan telah mendengarkan doanya, kamu mati atau tidak lewat jembatan itu? Tidak. Tidak. Nah, di situ Yesus berdoa agar selamat dari kematian dan doanya tidak didengar. Berarti Yesus mati atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti Yesus itu tidak mati. Makanya Al-Quran mengatakan, wa ma qataluhu wa ma solabuhu. Dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Siapakah orang yang diserupakan itu? Jejeng. Silakan papi, masuklah. Masuk papi. Orang yang masuklah. Sebenarnya menarik tadi Bang, di Ibrani 57 itu sebenarnya doanya adanya di Matius, Markus ya, di Lukas juga ada Bang. Di situ kan dia berdoa di Taman Getsemani Bang ya, 3 kali dia berdoa di situ, ya kan? Untuk rujukannya tadi dari Ibrani itu. Jadi waktu dia berdoa di Taman Getsemani, di situ kan dikatakan bahwa ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Itu kan doanya di situ Bang. Doanya di situ, lalu dikabulkan di Ibrani tadi, gitu Bang. Karena di Taman Getsemani itu dia 3 kali berdoa, 3 kali dia Bang berdoa dengan doa yang sama. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, di ayat sebelumnya kita kan sudah mengatakan bahwa engkau selalu mendengarkan doaku, katanya Pastor Loding tadi ya. Dalil sudah dibaca. Jadi setiap Yesus berdoa itu pasti dikabulkan. Nah, lalu jawabannya itu Bang ada di Ibrani tadi. Nah, untuk next kalau Abang sempat kita kaji tentang penyaliban, tentang peristiwa-peristiwa, karena agak panjang sedikit pembahasan Bang itu ya. Apakah beliau ini panjang Bang? panjang. Kamu nggak apa-apa, nanti kita tahap kedua. Jadi saya mau dapat poinnya Bang. Yohanes 17:3 tadi yang poin hidup yang kekal. Di situ menurut Anda apa di situ Bang? Kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang engkau utus. Menurut Anda ya, bukan ataupun menurut Bible, ayat ini menjelaskan Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Kalau ikut dari ayat tuh memang utusan. Utusan siapa Bang? Utusan Allah. Utusan Tuhan, betul? Ya. Oke. Bagaimana? Anda sepakat nggak ayat itu? Kalau ayat, kalau pemahaman kita sebagai manusia mungkin iya. Sudah berarti selesai berarti Pastor Loding ya. Gitu. Jadi memang tidak ada satupun dalil yang secara implisit ya di dalam Bible itu menjelaskan Yesus itu Tuhan Bang. Tidak ada. Kami belajar lama, kami belajar Bible Bang. Jadi 320 ayat lebih menjelaskan bahwa dia hanya utusan Tuhan, dia hanya sebagai Mesias, sebagai Nabi. Itu yang kami gali Bang. Karena kita juga cari kebenaran Abang. Ya, mudah-mudahanlah Abang ditunjukkan jalan kebenaran yang sebenarnya. Ingat Bang,
Kata Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu kata Yesus loh. Tadi diperkuat juga, tadi sudah dibawa ya. Di tengah-tengah orang banyak ini supaya engkau percaya kepada bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu banyak sekali dalilnya Bang. Ya. Begitu kira-kira Bang. Ya. Ya. Oke Bang. Ya. Terima kasih banyak ya Bang. Siap saudaraku ya. Nanti main-main mampir kalau ada waktu di sini ya. Kita follow-follow dulu teman-teman ya. Kita follow ya. Nanti banyak Bang, belajar. kasih banyak Bang. Selamat Iya, malam. Bang. Iya, nanti saya apa ya? Saya DM, saya minta nomor WA ya, biar kita saling belajar lagi, telepon-telepon, boleh tidak? Saling belajar, tukar-tukar informasi. Boleh aja Bang. Nomor WA, boleh kan? Ya. Iya, kamu Aman, tinggal di aman. mana sih? Kamu tinggal di mana? Saya daerah Sulawesi. Oh, di mana? Manado, Makassar? Saya orang Toraja Bang. Toraja, wah, nah pada kita Toraja dulu kan aku sempuh Ya. kuat. Cuma sekarang lagi merantau di Malaysia. Oh, di Malaysia. Oh, Saya minta nomor WA ya. Memang Saya minta nomor memang WA. orang Toraja ini jiwa perantau, Bang Lodi. Iya, betul. Salut. Ya. Oh, Ya. Toraja mana? Nengkendek, Sanggala. Toraja Saadan. Oh, Toso Saadan. Ya, oke sip. Ya. Sip. Ya. nanti Ya, saya Bang. minta nomor Kasih ya, WA, Bang. boleh kan? Saya minta nomor WA. Ya aman Bang. Saya DM. Oke, Aman siap. Bang. Yuk. Oke. Ya, ambil aja kesimpulan. Ya. Gampang nih tuh, ya kan? Oke, siap. Ya. Ya. Kita kasih aplaus dulu teman-teman.